Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, dan rekan-rekanku yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kelompok kami untuk mempresentasikan materi dengan tema rendahnya interpretasi Pancasila di kalangan Gen Z. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu Ria Septika Anggraini dengan NPM 160, Revi Widiantoro dengan NPM 162, Siska Amelia Fernanda dengan NPM 164, Firly Okta Fernica dengan NPM 166, Dinia Ramadhani dengan NPM 173, Stevi Dwi Wulandari dengan NPM 185, Asma Nabilatuz Zahra dengan NPM 188, dan Leni Zaziroh dengan NPM 219. Untuk materinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya dipersilahkan. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk jati diri bangsa. Hal itu dapat dimulai dari pemahaman yang baik terhadap Pancasila dari segala aspek keilmuan. Namun, kita dapat menyaksikan fenomena di masa kini yang menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat, khususnya Gen Z, yang tidak memahami bahkan menyebutkan Pancasila. Hal ini menunjukkan kemerosotan pemahaman terhadap dasar negara yang seharusnya menjadi identitas dan pedoman hidup setiap warga negara. Padahal, memahami dan mengamalkan Pancasila sejak muda penting untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, berakhlak, mulia, dan cinta tanah air. Penting untuk membahas masalah ini karena Pancasila merupakan dasar negara yang seharusnya menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pemahaman yang kuat dan penghafalan dasar dari setiap silanya, dikhawatirkan akan terjadi kemerosotan nilai-nilai kebangsaan dan makin menjauhkan generasi muda dari identitas nasional. Yang selanjutnya, topik ini menarik untuk dibahas karena melihat betapa pentingnya peran Gen Z sebagai generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa. Jika mereka tidak memiliki fondasi yang kuat dalam Pancasila, maka cita-cita bangsa Indonesia untuk masyarakat yang adil dan makmur dapat terancam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah untuk pokok pembahasan ini adalah yang pertama, apa penyebab kurangnya pemahaman Pancasila di kalangan Gen Z? Yang kedua, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memberi pemahaman Pancasila kepada generasi Gen Z? Dan yang terakhir, dampak apa yang ditimbulkan dari kurangnya pemahaman Pancasila di kalangan Gen Z? Objek dan subjek yang dibahas. Yang pertama ada objek, rendahnya pemahaman dan hafalan Pancasila di kalangan Gen Z. Yang kedua ada tempat, tempatnya yaitu di Prinsewu Utara. Kemudian yang terakhir ada narasumber. Narasumber kita peroleh dari beberapa siswa SMK dan Gen Z di daerah Prinsewu Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi sumber masalah interpretasi Pancasila di kalangan Gen Z. Yang pertama, kami ambil dari buku dengan judul Pancasila sebagai Gaya Hidup Milenial dan Generasi Z. Penulis di sini melakukan sebuah pengamatan dan menemukan hasil yaitu banyak dari Gen Z yang tidak sepenuhnya mengerti dengan Pancasila. Kemudian pada buku kedua yaitu Life Choosing of Actualization Indonesian Values. Di buku ini disebutkan ada sebuah survei terhadap perguruan tinggi. Survei tersebut memiliki hasil yaitu 40% mahasiswa tidak menghafal Pancasila. Dan masih banyak lagi di perguruan tinggi di berbagai provinsi Indonesia. Dan kemudian ada sebuah jurnal dengan judul Urgensi Pancasila Sejak Dini bagi Generasi Z. Isinya mirip dengan buku-buku yang tadi. Kemudian sumber lain yaitu dari video yang beredar di aplikasi TikTok dan memperlihatkan bahwa banyak dari Gen Z ketika ditanya tentang Pancasila tidak dapat menjawab, bahkan hanya dengan pertanyaan yang mudah tentang sila keberapa Pancasila.
Sumber lainnya yaitu dari berita yang beredar seperti dari Radar Karawang. Di berita tersebut menyebutkan bahwa banyaknya pelajar yang tidak hafal Pancasila. Kemudian berita kedua dari Jurnal Sorang, isinya mirip dengan berita pertama, yaitu tentang para siswa yang tidak hafal Pancasila. Dan berita terakhir yaitu dari Nemo, menyebutkan ada TNI yang mengunjungi sebuah sekolah. Dan ternyata siswa di sana banyak yang tidak hafal Pancasila. Padahal Pancasila merupakan suatu dasar negara. Baik, itulah tadi materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.